Oke, baik teman-teman. Di sini aku udah buka aplikasi Canva-nya. Aku buka aplikasi Canva-nya ini melalui laptop ya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman juga bisa membuka dan mengakses aplikasi Canva melalui smartphone atau ponsel teman-teman. Untuk aplikasi Canva-nya sendiri, teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Nah, kira-kira begini tampilan awal ketika teman-teman sudah membuka aplikasi Canva. Nah, untuk membuka aplikasi Canva sendiri ataupun mengaksesnya, teman-teman bisa untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu, bisa melalui email ya. Nah, langsung aja. Untuk bagiannya tidak berbeda jauh antara tampilan aplikasi Canva di laptop maupun di HP ya. Di sini ada teman-teman bisa milih nih mau yang kontennya untuk presentasi atau media sosial, kemudian ada untuk video juga. Kalau misalkan teman-teman mau buat konten yang terkait dengan video. Masih banyak juga teman-teman bisa lihat di sini ada wallpaper, ada diagram, ada sampel buku. Nah, hari ini kita bakal fokus mengulik tentang cara untuk membuat CV atau kurikulum vitae melalui aplikasi Canva. Nah, di sini aku contohin aja ya, teman-teman bisa mengetik template CV. Nah, langsung muncul banyak banget pilihannya dari desain, warna, dan lainnya yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Nah, tapi perlu untuk diperhatikan bahwa ingat kembali bahwa dalam membuat CV itu harus mengutamakan desain yang jelas seperti tulisan yang jelas, kemudian tata letak penulisan di CV, dan usahakan pilihlah CV yang sekiranya kita bisa untuk melampirkan foto diri kita. Seperti contohnya aku ambil yang ini ya. Contohin. Nah, ini contoh CV-nya ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi. Teman-teman bisa milih nih nanti CV-nya mau yang tampilannya seperti apa, sesuai dengan desain banyak pilihannya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk tempat foto, nanti teman-teman bisa melampirkan foto. Nah, usahakan untuk teman-teman itu melampirkan foto yang formal ya. Foto formal itu gimana sih? Foto formal itu misalkan dengan baju yang rapi, yang sopan, kemudian pose yang formal. Sini aku perbesar ya, biar lebih jelas lagi. Nah, oke. Untuk bagian paling atas, teman-teman bisa mengisinya dengan nama teman-teman. Di sini aku contohin ya, teman-teman bisa langsung edit aja, bisa ketik nih namanya teman-teman ya di sini. Di sini aku contohin pakai namaku. Nah, ini kan terlalu besar nih. Teman-teman juga bisa untuk mengedit layoutnya. Di sini teman-teman bisa milih mau pakai yang model seperti apa nih fontnya. Misalkan aku pilih ini ya. Nah, gitu. Terus ukuran juga teman-teman bisa memilih mau lebih gede bisa, atau teman-teman mau diperkecil lagi bisa, disesuaikan. Terus teman-teman mungkin bisa di bold, kalau teman-teman mau di bold lebih tebal. Kemudian ini ada pilihannya ya, macam-macam. Teman-teman bisa lihat di sini, bisa dianimasikan, posisinya teman-teman mau di samping atau di tengah, sebelah rata kanan atau rata kiri. Nah, selain itu, di sini itu teman-teman bisa mengisinya dengan profil teman-teman ya. Nah, profil ini biasanya isinya apa sih? Nah, untuk profil sendiri itu biasanya berisi tentang
jati diri teman-teman. Misalkan saya merupakan seseorang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, misalkan gitu ya. Teman-teman bisa mengisinya profil teman-teman di sini ya. Saya merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan kerja dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mendeskripsikan teman-teman tuh seperti apa sih, tapi perlu diperhatikan bahwa yang teman-teman deskripsikan ini juga berhubungan dengan pekerjaan yang akan teman-teman lamar. Misalnya, teman-teman itu mau melamar di sebuah industri gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkan kalau teman-teman itu juga merupakan seseorang yang mampu bekerja di dalam tim. Nah, kira-kira begitu teman-teman bisa mendeskripsikannya. Mau singkat aja nggak apa-apa, tapi jelas atau agak panjang juga nggak apa-apa ya. Kemudian di sini ada riwayat kerja. Riwayat kerja ini berkaitan dengan pengalaman kerja teman-teman. Nah, misalkan gimana nih kalau ternyata memang belum pernah memiliki pengalaman kerja, belum pernah bekerja ya. Untuk riwayat kerja sendiri, jika teman-teman belum memiliki riwayat kerja atau pengalaman kerja, teman-teman bisa mengisi bagian ini dengan aktivitas sosial lainnya. Mungkin teman-teman pernah tergabung dalam kepanitiaan maupun tergabung dalam atau pernah ikut sebuah kegiatan volunteer sosial, teman-teman bisa menambahkannya di sini. Nah, kenapa sih ini penting? Karena ini juga akan menjadi penilaian skill kita ketika kita akan bekerja dengan banyak jaringan, kemudian bertemu dengan banyak orang. Tidak kalah penting dari riwayat kerja atau pengalaman kerja, di sini adalah latar belakang akademik. Nah, latar belakang akademik ini juga teman-teman harus isi, wajib untuk diisi, karena ini berkaitan dengan kualifikasi teman-teman. Apakah nanti teman-teman tuh dinilai untuk mampu menempati posisi jabatan pekerjaan yang teman-teman lamar. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi bahwa untuk latar belakang pendidikan ini usahakan bahwa yang teman-teman tulis di CV merupakan riwayat pendidikan teman-teman terbaru. Misalkan di sini ya teman-teman mungkin baru saja lulus SMA. Nah, teman-teman boleh menuliskan misalkan SMA gitu ya. SMA N1 Kota Bumi, misalkan kayak gini ya. Atau nah gini ya, aku nulis kayak gini, terus mungkin teman-teman bisa melampirkan kegiatan teman-teman, juga bisa latar belakang akademik. Terus di sini teman-teman juga bisa nambahin nih, teman-teman tuh SMA-nya dari tahun berapa sampai berapa gitu ya. Lulusnya tahun berapa. Nah, untuk yang mungkin fresh graduate, teman atau pernah untuk berada di jenjang perkuliahan, teman-teman bisa mengisinya dengan riwayat pendidikan teman-teman dari SMA ataupun dari perkuliahan ya. Kemudian di sini kita berada lagi ke sebelah sini. Ada kompetisi utama. Kompetisi utama nih apa sih gitu kan? Ini nih berkaitan dengan skill teman-teman gitu. Misalkan teman-teman itu memiliki kemampuan Microsoft Word atau Microsoft Excel yang baik gitu.
Teman-teman bisa melampirkannya di CV, namun perlu untuk dicatat bahwa ketika teman-teman melampirkan CV, nah seperti ini ya, melampirkan misalkan teman-teman menulis di sini aja, memiliki kemampuan Microsoft Word yang sangat baik. Nah, ketika teman-teman melampirkan sebuah kompetensi berkaitan dengan diri teman-teman, usahakan bahwa apa yang teman-teman tulis ini memiliki bukti-bukti. Di sini mungkin teman-teman pernah memiliki sertifikat berkaitan dengan kelas Microsoft Word yang memiliki penilaian, oh ternyata teman-teman tuh mampu dan baik dalam mengoperasikan Microsoft Word gitu ya. Jadi usahakan bahwa kompetensi yang teman-teman tulis itu memiliki bukti. Nah, untuk bukti juga teman-teman bisa melampirkan yang mungkin punya sertifikat yang bisa membuktikan, memperkuat kalau teman-teman tuh ternyata memang mampu dan memiliki kemampuan dalam bidang itu. Nah, untuk di bawah sini jangan lupa selain latar belakang pendidikan, kemudian identitas, yang tidak kalah penting adalah kontak. Kontak di sini yang dimaksud adalah teman-teman bisa menuliskan email, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan alamat tempat tinggal teman-teman. Nah, kenapa sih ini penting? Ini untuk mengantisipasi ketika mungkin teman-teman diterima kerja atau mendapat panggilan wawancara, pihak dari perusahaan atau pihak dari HRD sendiri itu dapat langsung menghubungi teman-teman ya. Nah, apa sih yang sebaiknya diperhatikan lagi? Perhatikan lagi nih teman-teman mengenai desainnya ya. Pilihlah warna yang sekiranya mudah terbaca, kemudian font yang mudah terbaca. Terus referensi kerja ini tidak wajib ataupun tidak harus ada di CV. Tapi ini biasa referensi kerja ini mungkin teman-teman pernah memiliki pengalaman kerja di perusahaan A. Kemudian pihak dari perusahaan A itu merekomendasikan teman-teman untuk bekerja di perusahaan tempat teman-teman melamar sekarang, begitu ya. Biasanya untuk referensi kerja sendiri itu melampirkan suratnya. Nah, teman-teman tuh di dalam CV tidak perlu menuliskan hobi, tinggi badan, mungkin jenis kelamin, berat badan tuh tidak perlu karena tidak dibutuhkan dalam jabatan yang akan teman-teman lamar. Jadi yang perlu untuk diperhatikan bahwa apapun yang teman-teman lampirkan di dalam CV teman-teman seperti ini harus berhubungan dengan jabatan atau posisi pekerjaan yang akan teman-teman lamar. Nah, begitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nanti teman-teman bisa di sini ya, kalau misalkan teman-teman, oh udah nih, aku udah kayak gini aja, udah pasti. Nah, teman-teman nanti bisa dibagikan di sini melalui email untuk menyimpannya, atau di lainnya teman-teman bisa unduh, atau nanti yang lainnya ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman cara untuk membuat kurikulum vitae atau CV melalui aplikasi Canva. Begitu ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.